Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Satuan Lalu Lintas Polres Barito Timur kembali melaksanakan program Satu Hari Satu Kebaikan. Dalam kegiatan kali ini, personel Satlantas menyerahkan bantuan sosial kepada warga di Tamiang Layang. Pemirsa, Satuan Lalu Lintas Polres Barito Timur kembali melaksanakan kegiatan sosial dalam rangka mendukung program Satu Hari Satu Kebaikan yang digagas oleh Kapolres Barito Timur AKBP Edi Santoso SIK MH. Dan berikut liputan selengkapnya. Satlantas Polres Barito Timur terus menunjukkan komitmen kepedulian sosial melalui program Satu Hari Satu Kebaikan yang digagas Kapolres Barito Timur AKBP Edi Santoso. Dalam kegiatan ini, Kanit Rejiden Satlantas Polres Baritim Ibda Sukisno Hendika bersama Britpol Mega Fitria dan Bribda Muhsin menyerahkan langsung bantuan sosial berupa kebutuhan pokok kepada warga di Tamiang Layang. Kehadiran personel Satlantas disambut hangat oleh warga penerima. Bantuan sosial ini sekaligus menjadi wujud kepedulian Polri terhadap kondisi masyarakat sekitar. Program Satu Hari Satu Kebaikan diharapkan bisa menjadi sarana untuk mempererat hubungan Polri dengan masyarakat, sehingga kehadiran polisi lalu lintas tidak hanya terlihat di jalan raya, namun juga hadir untuk membawa manfaat bagi kehidupan warga. Satlantas Polres Baritim berkomitmen untuk terus konsisten melaksanakan sosial ini secara berkelanjutan, sehingga setiap hari sebagai wujud nyata Polri hadir untuk masyarakat dan mampu memberikan kontribusi kebaikan nyata. Informasi yang dapat kami sampaikan, saya Bribda Paula Bikhumas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono resmi membuka rapat kerja teknis fungsi Intelkam Polda Maluku Utara tahun anggaran 2025 di Ternate pada Kamis pagi. Dan berikut laporan personel Humas Polda Maluku Utara Bribda Alma. Pemirsa, Kepolisian Daerah Maluku Utara menggelar rapat kerja teknis Direktorat Intelkam tahun anggaran 2025 bertempat di Ballroom Muara Hotel Ternate. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Mengusung tema intelijen keamanan Polri yang presisi siap mendukung terwujudnya Asta Cita. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono menekankan konsep presisi harus benar-benar diwujudkan dalam pelaksanaan tugas, yakni dengan bekerja secara cepat, tepat, responsif, humanis, transparan, dan adil. Ia menyebut seluruh personel intelijen di wilayah Polda Maluku Utara dituntut harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi atau memprediksi setiap potensi gangguan keamanan dan kejahatan, serta mempersiapkan tindak preventif yang didukung dengan kegiatan pengumpulan data dan informasi. Pelaksanaan tugas intelijen ini untuk mewujudkan pemolisian masyarakat yang prediktif, khususnya di fungsi intelijen sehingga dilaksanakan dalam suatu proses intelijen dengan siklus berulang untuk mengumpulkan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk mengurangi ketidakpastian dan mendukung pengambilan keputusan. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan memberikan kontribusi nyata bagi pelaksanaan tugas-tugas intelijen, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Alma, Polda Maluku Utara, melapor untuk Polri TV. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2025, sebanyak 7.000 bibit mangrove ditanam di pesisir Desa Muara Adang, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Penanaman ini menjadi bukti sinergi antara perusahaan, pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam upaya pelestarian alam. Pada Senin pagi, ratusan peserta berkumpul di pesisir Desa Muara Adang, Kecamatan Wong Ikis, Kabupaten Pasir. Kegiatan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan suasana antusias, melibatkan berbagai pihak termasuk PT Kontras Asia selaku penyelenggara utama, bersama mitra kerja dan instansi terkait. Total sebanyak 7.000 bibit mangrove ditanam dalam kegiatan ini.
Penanaman diikuti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasir, BKSDA Wilayah 3 Balikpapan, pemerintah Desa Muara Adang, komunitas Limbang, aparat TNI Angkatan Laut, dan Satpoirut Polres Pasir yang turut hadir dalam penanaman. Kasat Poirut Polres Pasir, Ibtu Abdi Ferial Junaidi, mengarahkan personelnya untuk terlibat langsung. Langkah ini merupakan wujud dukungan Polri terhadap program pelestarian lingkungan di pesisir. Presiden Direktur CTA Suryo Aribowo menjelaskan mangrove adalah benteng alami yang penting untuk mencegah abrasi dan melindungi pesisir. Tanaman ini juga mampu menyerap karbon secara efektif serta mendukung ketahanan iklim dan ekosistem laut. Program penanaman mangrove ini juga menjadi bagian dukungan PT CTA terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Sejak 2023, sebanyak 2.410 bibit telah ditanam di wilayah Pasir, mulai dari Desa Harapan Baru hingga Muara Adang. Aksi penanaman bibit mangrove ini menuai apresiasi dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat hingga pegiat lingkungan hidup. Rehabilitasi hutan mangrove dianggap penting untuk memperbaiki ekosistem yang rusak. Dalam penutupan, Kasat Poirut Polres Pasir menegaskan, Polri akan terus mendukung program pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tugas untuk menjaga keamanan dan ketahanan laut. Kegiatan penanaman 7.000 bibit mangrove ini pun diharapkan menjadi tonggak komitmen nyata dalam merawat bumi. Dengan kolaborasi yang kuat, wilayah pesisir Pasir akan tetap hijau dan berkelanjutan. Dari Humas Polres Pasir, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka mendukung program Astacita Presiden RI, Polda Kalimantan Timur menggelar panen raya jagung serentak kuartal 3 tahun 2025 di kawasan lahan jagung Kelurahan Tani Aman pada Sabtu pagi. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro beserta sejumlah pejabat utama Polda Kalimantan Timur dan jajaran beserta sejumlah stakeholder terkait lainnya. Kegiatan panen raya diawali dengan panen internal oleh Polda Kaltim, kemudian dilanjutkan mengikuti panen raya jagung serentak secara virtual bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta lembaga terkait yang terpusat di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro mengatakan, hingga kuartal 3 tahun 2025, Polda Kaltim bersama jajaran telah menanam jagung di lahan seluas 986,27 hektar dengan hasil panen mencapai 3.842,66 ton, meningkat signifikan dari 1.960 ton pada semester 1 2024 menjadi 6.137 ton pada semester 1 2025 atau naik 213%. Kita semua dapat berkumpul dalam acara Brigadir Jenderal Polisi Dr. Haji Muhammad Sabil. Sebelum masuk ke acara utama, izinkan kami untuk membacakan Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.